Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, selamat malam. Tentunya malam ini kita akan membahas seperti biasa, dan saya akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan, tentunya dalam acara Manage Your Mind. Mind, it's not everything, but everything comes from mind. So, manage your mind. Apa sih sebenarnya yang dipelajari di ajaran Buddhism ini? Dan tentunya sangat penting untuk kita, karena beberapa dari Anda telah menyampaikan bahwa dengan menyaksikan atau mendengarkan banyak siaran-siaran dari Dhamma TV, hidup menjadi jauh lebih damai dan bahagia. Tentunya itu sesuai dengan slogan kami, Dhamma Televisi selalu damai di hati. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan bahas malam ini satu topik atau tema yang sangat-sangat menarik, yaitu mempraktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih sila itu? Makanan apa sih ini? Gitu ya. Sila adalah prinsip moral yang dapat membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik tentunya. Dengan mempraktekkan sila, kita dapat meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain, dan mencapai keseimbangan harmoni dalam hidup. Kayaknya menarik sekali ini ya. Baik, kita akan bahas dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Mahatthera. Apa kabar, Bante? Ya, selalu baik-baik semuanya para pusat. Selamat berjumpa. Sukuhoto, Namo Buddhaya. Marilah kita bangkitkan kebahagiaan bersama untuk menciptakan cita-cita bersama, bagaimana mengagungkan dan memuliakan beliau yang maha suci, maha sempurna di dalam batin dan pikiran kita. Dengarkan nasihat-nasihat yang penuh dengan motivasi dan pembawa kebijaksanaan itu. Semoga jalan inilah yang mampu membawa kita semua menuju terang dan tambah bahagia. Iya, baik, Bante. Bante, saya dengar kita tuh sering dengar kata-kata sila dan moral. Ya, itu sebenarnya bedanya apa sih? Dan apa itu sila dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, inilah pentingnya bahwa agama sesungguhnya itu dinilai dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, bukan dinilai dari KTP-nya. Karena tujuan dari agama itu artinya tidak agama itu gemah atau kacau. Kalau kita punya ucapan ini masih memfitnah, mencaci, maki, kata-kata kasar, berbohong, kita tidak punya agama dalam ucapan kita. Walaupun KTP kita tidak ditulis agama, tapi ucapan kita manis, lemah lembut, memberikan motivasi, memberikan manfaat bagi mereka yang mendengarkan. Nah, itulah orang inilah sesungguhnya yang pantas dikatakan mereka beragama. Kalau mereka yang sudah punya pakai jubah, pakai wah, pokoknya luar biasa, seolah-olah aku ini beragama, tapi ngomongnya fitnah sini, jelekan sana, kita sudah langsung nilai, nggak ono agama nih, nak modelote kan, kita ketahuan toh. Demikian juga bagaimana tingkah laku kita. Tingkah laku ini juga ukuran dia beragama atau tidak beragama. Kalau mereka pakai jubah, pakai pakaian khusus yang dikatakan sebagai agama tertentu, masih membunuhlah, memukullah, menendanglah, mencurilah, merampok dan korupsi, gonta-ganti pacar, playboy, nah macam-macam seperti itu, ya kita tahu dia tidak beragama secara tubuh jasmani. Jadi bukan dilihat dari KTP-nya, bukan dilihat pakai jubahnya, tapi dilihat tingkah lakunya dan ucapannya. Maka dari itu, sila itu adalah dasar yang kokoh, yang kuat. Itu maknanya begitu. Jadi dasar dari semua agama dilihat ucapan dan tingkah lakunya itu tok. Dia beragama atau tidak. Tapi kalau secara pribadi kita harus lihat bagaimana pikiran kita. Apakah pikiran kita masih kacau, masih bingung, masih stres? Berarti kita tidak beragama di dalam pikiran kita. Maka dari itu, itulah tujuan kita bagaimana meningkatkan agama. Kita harus melatih yang dikatakan meditasi. Jadi itulah tingkatan demi tingkatan untuk menunjukkan bahwa agama itu harus dilakoni.
Jadi dengan demikian, kalau pikiran amburadul, ucapan juga amburadul, tingkah laku amburadul, jadi agama itu gagal menciptakan kedamaian bagi orang itu yang beragama di dalam KTP-nya. Jadi itulah yang bisa terlihat dengan jelas dan terang. Ya, ya Bante. Bante, bagaimana sila dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengembangkan hubungan-hubungan harmoni dengan kalau di negeri kita jelas itu adalah lintas sara ya, suku agama ras, Bante. Bagaimana Bante? Ya, inilah yang dikatakan satu hal yang umum. Banyak manusia itu iri, tidak senang sama kita. Ketidaksenangan, irinya itulah yang menyebabkan dia gosip ini, ngomong itu, jelekin sini, jelekin sana, sampai-sampai membuat surat kaleng itu sering terjadi. Sekarang ya mereka melalui media itu, gitu, melalui YouTube, gitu, melalui Instagram dan macam-macam. Jadi menjelekkan dengan sistem seperti itu, seolah-olah apa yang mereka katakan di media-media itu benar. Maka itu kita sebagai orang yang bijaksana itu tidak bisa menerima semuanya dengan gampang. Kita harus baca dulu, renungkan dulu, analisa dulu, sampai di mana kebenarannya. Maka dari itu, kalau seandainya dia bisa terima surat, bisa terima ini dan itu, aku tidak kenal loh dengan tempat ini, aku tidak kenal dengan wong itu, kok dia kirim surat ke aku? Berarti ada sesuatu, ada orang tertentu yang nggak senang, gitu, ingin menghancurkan, sehingga semuanya dikirim. Itu namanya surat kaleng, jelas-jelas kaleng gitu loh. Jadi kita yang bijaksana mengerti, paham, oh orang ini dibenci oleh kelompok tertentu, sehingga dia membuat surat kaleng, membuat berita, membuat melalui media-media seperti itu. Itulah yang dikatakan kita juga harus bijaksana, tutup telinga, tutup mata, tidak usah dimasukkan sampah-sampah yang tak berguna itu. Jadi gampang, sistem kita itu sangat simpel. Kalau itu tidak ada manfaatnya, buat apa dibaca? Tidak ada manfaatnya, buat apa didengarkan? Yang kita dengarkan yang bermanfaat, yang kita baca yang berguna. Jadi semuanya itu ditata sedemikian rupa itu, manusia itu tidak bisa diadu domba kalau dia sama-sama pandai mengolah keenam indahnya. Jadi itulah agama Buddha itu menekankan jangan cepat percaya dengan gosip-gosip, dengan berita-berita di YouTube lah, dimanapun juga kita baca, kita dengarkan, jangan cepat percaya. Tetapi ambillah poin-poin yang berguna, yang bermanfaat, baru kita ambil sebagai pedoman kita. Kalau itu tidak ada manfaatnya, udah anggap saja sampah, nggak usah dimasukkan lah, ini selesai lah. Ya. Bante, dari contoh dari Pancasila Buddhis saja ya, mungkin ada contoh perilaku sila dalam kehidupan sehari-hari seperti yang di tempat kerja atau di rumah dari Pancasila. Kan ada Pancasila Buddhis itu, Bante. Itu gimana kaitannya? Ya, Pancasila itu kan istilahnya tingkah laku yang benar dan baik itu ada ukurannya. Kalau kita masih menyakitin sampai membunuh makhluk itu, berarti kita kan tidak punya agama melalui tubuh jasmani. Kalau kita masih mengambil yang bukan hak milik kita, mungkin apakah itu dengan mencuri lah, korupsi lah, merampok lah, itu kan sudah tahu bahwa ini sangat-sangat salah jalan. Mungkin kita juga istilahnya jadi playboy atau playgirl. Jadi karena itulah yang dikatakan bahwa moralitas itu dilihat apa yang dilakukan dari tubuh jasmaninya. Dia di dalam tubuh jasmaninya itulah akan terlihat melakukan dengan baik. Kalau tingkah lakunya sudah bobrok, ngaku agama apapun juga, kita katakan dia tidak sesuai dengan agama manapun juga. Tidak ada satu agama yang mengatakan boleh membunuh, boleh mencuri, boleh korupsi, boleh bersinang. Ya lah, nggak ada yang kita ayo setuju lah. Memang itu yang harus dilakukan, stop semua yang kejahatan. Nah, selesai toh. Demikian juga kita harus tahu bahwa agama semuanya mengatakan jangan berbohong, jangan memfitnah, jangan kata-kata kasar, jangan caci maki. Jadi kalau semua agama mengatakan iya ya ini nggak boleh nih, jadi cukup yang namanya orang beragama itu kan tingkah laku seperti itu. Ayo jalankan bareng-bareng supaya lingkungan kita lebih damai dan bahagia. Jangan sok kata-kata kasar lah,
fitnah lah, seolah-olah berkuasa lah, dan macam-macam. Tidak perlu seperti itu. Kita hidup bersama, berbareng-bareng untuk menambah pengetahuan, saling tukar pikiran, saling menciptakan damai di dalam lingkungan kita. Agama itu seperti berfungsi seperti itu sangat baik. Sebenarnya bagaimana sih cara mengatasi tantangan dan kesulitan dalam mempraktekkan sila ini, Bante? Jangan dijawab dulu ya, Bante. Baik, Pusat TV tentunya kepo ini ya dengan jawaban Bante. Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, Pusat Dhamma TV, selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma Televisi, atau Anda bisa melihat siaran di YouTube Dhamma Televisi. Tentunya kalau di YouTube Anda bisa ulang-ulang ya untuk pelajaran hari ini. Dan saya informasikan kepada Anda bahwa nanti di segmen keempat kita akan ada sesi meditasi bersama, dan itu sangat-sangat penting bagi Anda terutama yang ingin belajar meditasi, karena banyak ya aku timbak meditasi engko copot teko awakku atau ketemu apa gitu ya. Nah, itu belum dicoba kok udah takut duluan. Jadi meditasi itu nanti kita tanya-tanya sama Bante ya, apa sih sebenarnya meditasi itu, fungsinya apa, dan apa ada fenomena supranatural di dalamnya itu nanti, karena banyak sekali siaran-siaran di TV itu yang banyak mengedepankan unsur mistisnya daripada yang logisnya ya. Baik, ini dia nih. Bagaimana cara mengatasi tantangan dan kesulitan dalam mempraktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya memang sila itu dikatakan sulit karena mereka tidak mau melatih. Tetapi kalau bagi siapapun juga yang bertekad untuk melatih diri, memang seolah-olah permulaan kok kelihatan sulit. Tapi lama-lama dia akan mengerti. Akhirnya kesulitan itu sesungguhnya tidak ada. Kita sendiri yang memikirkan bahwa ini kita takut melanggar, bahwa ini kita menyimpang ya. Maka dari itu artinya kita belajar bagaimana menunjukkan bahwa mengapa kita bisa bicara yang salah, mengapa kita bisa melakukan yang salah. Setelah dianalisa, diselidikin, sumbernya dari pikiran kita. Coba Sang Buddha selalu bertanya kepada umat-umat yang baru, apakah dengan keserakahan kita itu membawa kesejahteraan atau membuat bahaya? Orang serakah kemanapun juga dia hanya ingin dapat, ya tak? Ya. Serakah, mau ini, mau itu, mau dapat terus saya. Otomatis korupsi, kejahatan itu akan muncul. Terjadi karena keserakahan itu jadi dari pikiran kita. Oh, keserakahan ini bisa membuat kita mencuri, bisa membuat kita memperkosa, bisa membuat kita melakukan kejahatan ini dan kejahatan itu. Maka dari itu keserakahan ini penyebab yang bisa membuat kita kejahatan. Demikian juga, bagaimana kalau kita penuh dengan kebencian? Kebencian ini menghancurkan atau membuat kedamaian. Ya pasti, siapapun juga sedang benci itu terbakar. Ketika pikiran terbakar itu, dia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Langsung diomongkan caci maki lah, fitnah, kata-kata kasar lah. Karena itulah yang dikatakan kebencian itu juga sangat berbahaya. Bisa membuat kita melakukan kejahatan dengan ucapan kita, maupun bisa memukul bahkan. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita bersama-sama tahu sumber utama keserakahan, kebencian ini taklukkan dulu. Untuk ini ternyata penggeraknya itu adalah kebodohan kita. Kita tidak tahu bagaimana mengolah pikiran, itu loh. Jadi sesungguhnya kan dilihat-lihat ajaran Sang Buddha itu sangat-sangat dalam, semua menjelaskan sebab akibat. Ya, itu kita lebih baik bicara yang nyata, yang ada, dan kita bersama-sama belajar untuk menata pikiran, belajar untuk bagaimana mengatasi semua itu. Karena sila sesungguhnya, kalau kita punya tekad, hari ini aku bertekad memiliki ucapan, tingkah laku benar dan baik, udah timbul benci, timbul apapun yang negatif pikiran kita kokoh aja. Aku tidak mau bicara, tidak mau melakukan yang negatif. Itu berarti itulah perlawanan terjadi dalam pikiran kita. Akhirnya kita menang mengatasi semua itu.
Kalau kita tidak punya tekad, wah, agamaku kan tidak melarang itu ngomong sakrabku dewe, tidak melarang kita memukul, menendang, tidak ada ukurannya. Nah itu akhirnya dia tidak ada ukurannya, otomatis dia mengatakan itu bukan kesalahan. Maka dari itu satu agama Buddha itu beliau sangat-sangat sensitif, membicarakan semua kepentingan bersama, bukan mementingkan pribadi. Kebersamaan itulah yang bisa menciptakan kedamaian. Kalau kita hanya mementingkan pribadi, itu akan merusak suasana damai itu sendiri. Ya, Bante, ini tadi kan kedamaian menjadi sesuatu yang utama ya, Bante. Tapi ini ada kasus nih di salah satu di saya tidak sebutkan deh. Nah, beliau ini adalah punya atasan, ya. Ketika dana itu masuk, ternyata atasannya minta itu semua di markup. Dia bagian keuangan nih, Bante. Di sisi lain secara hati nurani dia nggak bisa lakukan itu, tetapi ya itu tadi untuk kedamaian ya sudahlah nggak apa-apa deh gitu. Kalau menurut Bante gimana, Bante? Ini kan kasusnya sebenarnya korupsi nih gitu loh. Kan sulit sebagai bawahan, sulit gitu. Lah ya itu kalau sudah tahu seperti ini, sebaiknya kita bersama-sama memikirkan. Alangkah indahnya tiap-tiap kantor itu ada mantranya dipasang. Apa yang tidak boleh dilakukan, maaf, meningkat, harga dinaikkan itu tidak diperbolehkan. Kalau begini mencuri seperti ini dan macam-macam itu ditulis, direnungkan karena mereka kan menghadapi masalah itu. Ya. Jadi mereka tahu mana yang dilarang, seharusnya dilarang, ya tulislah. Nah, tiap-tiap kantor itu pasangin itu, di mana pasang itu. Nanti kalau ada atasan ini harus begini, Pak, itu melanggar nomor itu loh, Pak. Jadi dengan begini, bukan yang salah kita anak buahnya toh. Tulisannya gitu ya. Nah, sudah ada manfaatnya itu loh. Kalau kita sudah menciptakan kondisi seperti ini, ya kita tidak akan bisa nyeleweng gitu. Anak atasan juga tidak berani macam-macam karena anak buah juga tahu ini loh yang harus dijalankan, ini harus dilakukan, yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu jelas tempel semuanya. Iya. Masing-masing kasih pedomannya. Jadi dengan cara seperti ini ya otomatis pelaksanaan yang murni bersih itu bisa dijalankan. Iya, luar biasa sekali. Ini saya jadi ingat di Bante pernah ke sana nggak? Jadi di setiap dinding jarak berapa meter itu pokoknya ya itu ada mantra-mantra itu, Bante. Kayaknya dari dulu banyak terjadi gitu ya. Akhirnya dipasang tuh dari depan sampai belakang. Saya malah nggak kepikiran tadi jawabannya Bante seperti itu, Bante. Keren juga sih. Jadi kalau ada kasus di kantor, lebih baik kita berikan tulisan-tulisan pengingat seperti itu ya, Bante. Karena katanya manusia itu tempatnya lalai dan lengah ketika nggak diingetin lagi. Karena nggak terlatih itu tadi pikirannya, Bante. Jadi lengahnya itu karena nggak terlatih ya, Bante. Ya, itulah kebiasaan manusia itu karena diri masing-masing itu ada keserakahan. Kalau kita tidak ada satu tameng untuk mencegah itu, akhirnya kita akan terhanyut. Ikut keserakahan itu juga. Maka dari itulah mantra yang kita tulis, yang kita tancapkan itu di dalam semua kitab suci juga katakan, nggak boleh itu korupsi, nggak boleh itu berzina. Nggak apa-apa kok, sudah ada yang kita kawin sementara. Kan seperti itu ya. Kontrak ya. Nah, kontrak sementara, jadi seolah-olah itu dibenarkan. Sehingga kontrak sementara itu siapa? Kitab suci nggak ada kok itu. Yang butuh ya berarti. Maka dari itu kita dibujui oleh yang dapat duit kontrak ini dapat 500, ya seneng toh. Ya. Mereka jadi karena serakah juga. Iya betul. Ya. Jadi kita memang harus kritis terhadap ajaran agama kita juga. Saya dari muda memang kritis ya, dari SMP itu sudah kritis, Bante. Kalau diajak mama kemana-mana itu saya selalu bertanya gitu loh. Ya, tadi ada solusi bagus banget. Jadi kalau ada masalah di tempat kerja, seyogyanya kita pasang saja masalah itu dan mungkin solusinya deh gitu ya. Pedoman masalah itu. Pedoman untuk mengatasi masalah itu karena persoalannya ada di pikiran kita ternyata. Itu. Yang tidak terlatih dan suka lengah seperti itu ya. Nah ini dia nih. Bagaimana sila dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari, Bante?
Ya itulah, jadi kalau kita punya sila dengan baik, otomatis siapapun juga, kalau sudah kadung ngomong yang jelek, yang fitnah macam-macam, dia kan ketakutan. Waktu aku tadi sudah kebacut gitu toh. Jadi kan dia takut dan khawatir. Itu otomatis dia stres saat itu, di mana-mana stres. Waduh, gimana kalau ini ketahuan? Ya, bagaimana kalau itu disampaikan ke sana? Akhirnya dia takut dan khawatir. Tetapi kalau kita tahu bahwa tujuan daripada sila itu adalah menunjukkan bahwa kita ini mampu mengendalikan ucapan kita, mampu mengendalikan tingkah laku kita. Maka itu apapun juga kalau ada pikiran negatif, jangan diucapkan, jangan dilakukan. Itulah yang dikatakan kita memahami bahwa yang melaksanakan itu tergantung apa yang muncul dalam pikiran kita. Kalau pikir negatif muncul, itu akan dilaksanakan. Yang negatif juga. Maka dengan memahami seperti ini, elengo lan waspada terus, gitu. Jadi ingat, ketika muncul negatif, jangan diikuti, kendalikan, kuasain. Disitulah yang Sang Buddha kata, dia ada pemenang yang mampu menaklukkan emosi dan nafsunya itu sendiri. Dengan cara seperti inilah semua orang mampu mengendalikan diri. Dunia ini indah dan penuh kedamaian. Yang lebih bagus lagi kalau bisa terjalan, terlaksana. Iya, Bante, kalau misalnya tadi itu yang saya cerita, dia kan adanya di bawahan nih. Dia nggak punya kuasa untuk memasang mantra-mantra itulah tadi ya, pedoman-pedoman itu. Bagaimana? Lebih baik jujur atau bijaksana? Jujur dan bijaksana bedanya apa, Bante? Dalam kasus ini, jangan dijawab dulu, Bante. Baik, misalnya Dhamma TV, jangan kemana-mana, tunggu jawaban dari Bante. Ya, baik, Pemirsa Dhamma TV masih penasaran dengan jawaban Bante ya? Ya, kalau gitu gimana, Bante? Jujur atau bijaksana? Ya inilah, kalau orang yang bijaksana pasti mereka akan jadi jujur. Tetapi kalau orang yang tidak jujur, pasti mereka itu tidak condong ke arah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu jalan yang sungguh-sungguh benar, ya, yang dijalankan. Dia itu jadi akhirnya jujur. Kalau dia tidak bijaksana, ya pasti dia tidak mau jujur. Karena mengikuti hasratnya, mengikuti nafsunya, mengikuti itulah keinginan-keinginan semua orang ingin. Tambah kaya, tambah sugih. Jujur nih dalam artian gitu loh, Bante. Misalnya si atasan ini menyuruhnya untuk membuat sesuatu ketidakjujuran gitu, ya kan? Kan ketidakjujuran. Tapi dia kemudian jujur mengatakan itu kepada, nggak bisa, ini tidak jujur gitu. Tapi resikonya adalah entah dia dikucilin, entah dia diturunin itunya, bagiannya gitu loh, Bante. Jadi resiko dari kejujuran ini bagaimana? Ya memang itulah, kejujuran itu pasti banyak tidak disenangi oleh kelompok-kelompok mereka, karena semuanya kan kepinginnya ada penambahan, ada harta yang bisa bertambah. Nah itulah mereka akhirnya memikirkan bagaimana untuk menambah itu, sehingga ketidakjujuran akan bisa muncul. Maka itulah yang dikatakan dimanapun juga, siapapun juga, kita harus paham juga bahwa sesungguhnya itulah yang dikatakan hidup yang benar itu sulit. Tetapi hidup yang sembrono sakar dewe itu kalau salah kok gampang, gitu. Bisa cepat kaya lah, bisa dapat apapun juga, kedudukan juga dapat. Karena dia kalau sudah kaya kan bisa nyokok sini, nyokok sana, naik cepat. Itulah yang dikatakan bahwa sesungguhnya dunia itu harus dilihat kejujurannya, kebenarannya. Kalau dia sungguh-sungguh benar dan jujur, otomatis itulah resikonya memang begitu. Dia akan dijauhin oleh teman-teman yang tidak jujur. Nah, dengan demikian ya otomatis itulah yang dikatakan lama-kelamaan ya mereka akan tidak bisa menempati tempat yang sungguh-sungguh sangat bermanfaat untuk perusahaan itu. Seperti kalau kita lihat, misalkan kan kalau dia diletakkan sebagai direkturnya kan bisa langsung dibereskan, ya nggak beres-beres toh. Kalau dia di atasnya aja cuma sebagai pengawas, nggak bisa apa-apa. Jadi dengan demikian itu akhirnya dia tidak pernah didudukin ke tempat direktur itu yang bisa membereskan yang tidak beres itu. Maka itu yang dikatakan ini juga permainan dari orang-orang yang tidak beres juga, sehingga
kedudukan mereka itu hanya seolah-olah atas, tapi nggak berfungsi apa-apa. Jadi kan nggak bisa apa-apa. Kalau dia diletakkan di tempat yang bisa mengatasi semua, mudah-mudahan sekarang hari pindah ke wah membereskan semua yang tidak beres, wah langsung itu nanti juga. Oh ya, langsung itu Bante, langsung banyak musuhnya itu. Ya, pasti itu akan diserang. Pusing deh mikirin itu ya. Memang payah lah menghadapin mafia-mafia dunia. Ya Bante, tetapi sebenarnya ya hidup banyak orang yang masih mengejar harta, tahta itu ya Bante. Kayak hewan juga kan ya, mengejar makanan, mengejar kekuasaan, terus kemudian seks. Itu kan sifat-sifat binatang kita gitu, yang paling dasar gitu loh. Ya itulah Sang Buddha sudah sangat-sangat jelas, manusia itu hanya tubuhnya. Terkadang dia bisa berubah jadi pikirannya seperti di alam setan yang kelaparan terus ya, ingin dapat jadi keserakahan yang berkembang. Ada juga yang tubuhnya manusia tapi penuh dengan kebencian, dendamnya luar biasa. Dia membakar pikirannya dengan benci dan dendam bagaimana untuk menjatuhkan, menghancurkan orang itu, kelompok itu. Itulah dia menjadi manusia narako. Badannya manusia, batin dan pikirannya seperti panas neraka itu. Panas terus terbakar. Dengan demikian inilah Sang Buddha sudah jelaskan, hati-hati, kita sudah menciptakan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu meninggal saat ini kita akan kemana. Kebiasaan pikiran itulah yang akan menentukan kita ke sono. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu ikut agamaku dijamin masuk surga, saya katakan pembicara seperti itu pembohong yang sangat berani. Tapi kita juga muridnya jangan cepat percaya dengan guru seperti itu. Dia bukan Tuhan, bukan yang menentukan. Yang menentukan ternyata gelombang pikiran kita. Gelombang pikiran kita jelek, elek ya, jelek lah ke elek itu. Kalau kita percaya dengan cara yang salah, akhirnya banyak yang kita perhatikan orang-orang itu dia meninggal. Akhirnya masuk alam sengsara juga. Yang dijamin masuk surga tetap sama kok, mereka masuk alam sengsara. Yang merasa ada agama ikut Buddha, tapi kalau tingkah lakunya ucapannya salah terus ya, sing apik cuma seminggu misalkan, seminggu ikut kebaktian, lalu Senin sampai Sabtu ngomong sakrape dhewe, hitung-hitung itu juga negatif. Maka dari itu dengan demikian tidak bisa dikatakan kalau sudah sembahyang sekali pasti masuk surga. Impossible. Jadi kita harus memperhitungkan tiap detik, tiap menit, tiap jam itu diperhatikan energi apa yang muncul saat itu. Itulah penentu kita di dalam gelombang pikiran kita. Kalau banyak eleknya, sudahlah. Agama ada atau tidak ada, hukum itu tetap berlaku seperti itu kok. Itulah ajaran Sang Buddha yang realita, tidak membela punya yang paling benar. Yang benar itu ya bagaimana kebiasaan pikiran kita, itu aja. Maka itu kita diminta elingo, hati-hati, sabar, sadar, sabar, sadar. Iya, baik. Dan ini tentunya pembicaraan yang dewasa ya. Ternyata kalau dulu waktu kecil kita perlu ditakut-takutin tuh untuk tidak melanggar moral atau sila kan gitu Bante. Kan ditakut-takutin dulu gitu, ada pengawas nih gitu kan. Ada pengawas di atas langit gitu ya. Ternyata setelah tumbuh dewasa kita mulai bisa bernalar, harusnya memang apapun yang kita tadi Bante katakan bahwa gelombang pikiran kita lah yang akan membawa kita kemana. Negatif-negatif, positif-positif sesuai dengan hukum tabur tua ya Bante. Iya, itulah hukum mutlak ya itu Bante. Nah ini dia nih, bagaimana cara mengajarkan sila kepada anak-anak dan generasi muda di tengah informasi yang begitu tidak bisa direm udah Bante gitu. Gimana Bante? Apakah dunia akan berubah, peradaban akan berubah, tapi apakah ada hal-hal yang tidak akan berubah? Itulah, jadi dengan demikian memang inilah yang dikatakan tanggung jawab orang tua itu, mereka yang harus punya kewajiban. Dan kewajiban orang tua setidak-tidaknya tiap hari pagi dan malam itu ajak anak-anak untuk doa bersama. Karena di dalam doa bersama itu sudah jelas dan terang ada motivasi.
ada yang harus kita jalankan untuk seperti ini. Karena di dalam doa itu kita tidak boleh bertekad untuk tidak membunuh, mengambil yang bukan milik kita, tidak melakukan perbuatan zina, ya, tidak bicara yang tidak benar, tidak makan dan minum yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini terus-menerus diucapkan, dari selesai itu ya dijelaskan. Mengapa kita melakukan ini? Tidak membunuh itu artinya kita menghargai semua kehidupan, semua orang, semua makhluk. Tidak ada satupun yang ingin cepat mati. Mereka tidak mau meninggal saat itu juga. Dia kalau bisa umur panjang, bebas dari kesakitan. Tidak ada satupun juga yang mau kehilangan harta. Otomatis kamu jangan mengambil yang bukan hak kamu. Nah, itu. Tidak ada satupun yang tidak menghargai pasangan hidupnya yang lain, sehingga dia tidak melakukan perzinahan dengan hubungan yang lainnya itu. Jadi dengan saling menghargai begitu tidak terjadi perzinahan itu. Kalau saling tidak menghargai ya kita tidak ada bedanya dengan binatang ya. Kota ganti terus ya. Itu. Kalau kita juga menghargai bahwa ucapan itu adalah petunjuk bagaimana pikiran kita, itulah yang kita ucapkan. Kalau pikiran jelek, yang diucapkan juga jelek terus. Maka itulah yang dikatakan kita harus menjaga. Kalau ada teman-teman umat-umat yang sering jelekin sini, jelekin sana, jelekin situ, Sang Buddha katakan hati-hati, jangan bergaul dengan orang itu. Orang ini tidak bijaksana, sudah terlihat dan ucapannya, tingkah lakunya bobrok seperti itu, sudah tinggalkan, jangan bergaul dengan mereka. Dengan kita jelas toh, apa yang Sang Buddha ajar, jangan bergaul pada orang yang bodoh. Cara ngomongnya, tingkah lakunya menyakitkan semua. Nah, dengan cara seperti ini kita paham, oh sudah jelas ini siapa yang boleh kita pergaulin dan siapa yang kita harus hindarin. Kalau orang-orang bodoh ngomongnya seenak dewe, tingkah laku seenak dewe, tidak ada motivasinya, tidak ada mendidik ke kita, ngapain kita bergaul, tidak dapat manfaat. Maka dari itulah yang dikatakan kita bisa melaksanakan semua ini ketika kita paham bahwa moralitas sila itu sangat penting untuk kemajuan kebahagiaan kita bersama. Kalau kita melanggar sila ketiga, sering gonta-ganti pasangan, otomatis tanpa disadarin nanti kehidupan yang akan datang kita ada kelainan. Tubuhnya laki-laki tapi batinnya perempuan, atau tubuhnya perempuan tapi batinnya laki-laki. Jadi akhirnya bingung nanti ini. Yang laki-laki tapi batinnya perempuan, seneng cari laki-laki. Ya, yang tubuhnya ini satunya perempuan tapi batinnya laki-laki, yang dicari sama-sama cewek. Jadi dengan cara seperti inilah yang kebiasaan hidup ini akan menciptakan kondisi batinnya seperti itu juga. Nah itulah, jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Jadi kalau kita ada kesalahan seperti ini, jangan salahkan yang di atas. Oke. Jadi itu dibentuk oleh pikiran kita yang salah, itu banyak lampau seperti itu. Kita bisa memperbaiki kalau kita mau bertekad untuk memperbaiki pola pikir kita saat ini. Iya. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya semuanya berasal dari gelombang pikiran kita, sehingga kita pun akhirnya membentuk blueprint bagi kehidupan kita selanjutnya. Ya, jadi pentingnya untuk mengolah mind kita ini agar kita bisa hidup secara baik, benar, bahagia, selamat gitu ya Bante ya, kira-kira gitu ya, happy gitu ya, sampai pada akhirnya tidak terlahirkan kembali gitu kan Bante. Kalau enggak kan masih terlahirkan kembali. Baik pemirsa Dharma TV, jangan lupa segmen berikutnya adalah sesi meditasi buat kita, dan tentunya persiapkan diri di ruang yang tenang dan tidak ada lalu lalang atau tidak berisik. Nanti akan dipimpin oleh Bhikkhu Dhamma Wijaya Mahatthera. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya momen yang ditunggu-tunggu di segmen keempat adalah meditasi bersama. Ini sesuatu yang langka loh ya. Jadi seyogianya Anda ikut yuk bersama keluarga, siapkan duduk bersama yang santai, yang rileks, tidak harus bersila juga, mungkin duduk di kursi juga bisa ya. Jadi kita akan bersama-sama dibimbing oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wijaya Mahatthera. Monggo Bante.
para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, saat ini saat kita bersama-sama untuk meningkatkan, bekerja dalam batin dan pikiran kita bersama, bagaimana kita bisa meningkatkan kebijaksanaan dan pikiran kita. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian dan keheningan di dalam diri kita. Ternyata arah pikiran kita itu penentunya. Arahkan terus menerus ke arah kebijaksanaan. Arahkan terus menerus bagaimana damai itu bisa terciptakan, terbentuk di dalam batin dan pikiran kita ini. Maka dari itu, marilah kita duduk, rileks, santai untuk melihat pikiran. Mampukah kita mengarahkan pikiran ini dengan sebaik-baiknya? Kita tujukan untuk mendeteksi, menyadari nafas kita masing-masing. Bernafaslah secara biasa dan wajar saja. Yang dibutuhkan adalah untuk mendeteksi dan menyadari sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk. Rasa sejuk, rasa hangat, itulah yang kita deteksi dengan sukacita. Apapun yang kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, itulah yang akan membuat kita tertarik untuk mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Cukup tersenyum, tertawa, gembira dalam batin dan pikiran kita untuk menyadari nafas ini. Oleh karena kita kebanyakan jarang dan sangat jarang meditasi, marilah kita tambah dengan mantra yang sangat bermanfaat. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Meditasi mulai. Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Saat ini kita menggunakan mata kita untuk merenungkan masalah demi masalah yang masuk melalui mata kita. Kita sering nonton YouTube masalah kesedihan, kita ikut terhanyut dan sedih melalui mata kita. Masalah film-film horor, kita juga terikut takut dan menderita. Kita juga ikut melihat pembunuhan demi pembunuhan
timbullah rasa tidak enak dalam pikiran kita. Banyak hal-hal negatif masuk, membuat reaksi negatif untuk pikiran kita. Maka Sang Buddha sangat simpel mengajarkan kita. Sadarilah, stop, yang negatif itu jangan dimasukkan dalam mata kita. Supaya kita tidak terkontaminasi oleh hal-hal negatif itu. Tetapi lihatlah yang berguna. Lihatlah yang mampu membawa kita lebih damai dan bahagia. Sehingga kita dapat manfaat dengan mata ini. Mendapatkan responsif yang sangat berguna. Begitu juga kita paham bahwa semua itu adalah sinar-sinar yang masuk dalam mata kita. Gelombang-gelombang elektrik yang muncul di dalam otak-otak kita. Kita menilai ini positif dan negatif. Ternyata sesungguhnya bukan negatif, juga bukan positif. Maka kita membebaskan dari konsep positif dan negatif itu untuk buat batin kita sebebas-bebasnya, tidak menilai yang menyebabkan kita terombang-ambing antara benar dan salah. Di sanalah keseimbangan akan terwujud, ketenangan akan kita peroleh dengan cara menggunakan mata yang tepat, direnungkan dan dianalisa dengan benar, sehingga kedamaian yang kita harapkan itu makin lama makin maju, dan kita juga makin lama makin bijaksana. Mari kita renungkan dengan penuh pengertian dan bijaksana sebaik mungkin. Meditasi perenungan di dalam penggunaan mata kita ini. Apa yang muncul dalam reaksi pikiran kita. Perenungan mata dimulai. Semoga dengan kekuatan para Buddha yang maha bijaksana, maha suci, maha sadar, maha sempurna, menyinar-sinar kesempurnaannya dalam batin dan pikiran kita, membawa menuju yang terang dan penuh kedamaian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, usai sudah acara kita Manage Your Mind, dan kami berharap tentunya apapun yang bisa diterima pada kesempatan kali ini dapat menambah kebahagiaan bagi kita semua. Saya Sapna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.